Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Pada pertemuan khutbah singkat kali ini, 10 menit ke depan, insya Allah kita akan membicarakan 3 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan maksud dan tujuan kita bicarakan 3 sifat Rasulullah ini. Pertama, menambah kecintaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita bicarakan 3 sifat Rasulullah ini? Dengan penuh alasan semoga kita tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah kecintaan kita dengan rajin membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alasan kita bicarakan 3 sifat Rasulullah pada kesempatan khutbah singkat kali ini, semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatul udzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu apa 3 sifat Rasulullah yang akan kita bicarakan pada pertemuan khutbah singkat kali ini? Berangkat dari salah satu surah At-Taubah ayat 128, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dari sekian banyak para mufasir, nampaknya senada, ada yang mengatakan 5 ayat itu sifat Rasulullah, tetapi kebanyakan yang saya baca, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir,
Di situ dijelaskan bahwa ayat ini substansinya ada 3 sifat yang fundamental yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak sifat-sifat baginda Nabi, kita hanya membicarakan 3 saja. Mudah-mudahan semoga kita tambah mahabbah, tambah cinta, dan semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat Rasulullah yang pertama? Dalam surah At-Taubah ayat 128 tadi, pertama azizun alaihi ma anittum. Beliau itu mempunyai perasaan peka, peduli, dan beliau sangat sensitif sekali akan perasaan umatnya. Lebih-lebih yang sekeliling, yang sejaman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian banyak para mufasir pun juga menjelaskan bahwa kita pun terjadi apabila kita mahabbah, apabila kita cinta kepada baginda Nabi, suatu saat kita akan menjadi umatnya kelak di akhirat dan kita diaku menjadi keluarga Nabi. Dari mana alasan ini? Pertama, ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di situ duduk ada Umar bin Khattab. Ada di situ duduk ada Utsman bin Affan dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajah. Rasulullah pandangannya lurus ke depan, seolah-olah ada yang dikangenin gitu, Pak. Ada yang dirindukan. Maka para sahabat ingin bertanya, maka muncullah pertanyaan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa pertanyaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika melihat pandangan begitu tajam lurus ke depan, seolah-olah ada yang dikangenin? Ya Rasulullah, tatapanmu begitu tajam ke depan, ada yang dikangenin, kata kiranya ya Rasulullah. Siapa ya Rasul yang kau kangenin, yang kau rindukan? Begitu tatapan tajam, begitu tajam ke depan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu kepada keluargaku. Heranlah para sahabat itu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan keluargamu? Dengan senyum baginda Nabi menjelaskan, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, kalian bukan hanya sekedar sahabat, kalian bukan hanya sekedar keluarga, kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku, kata Nabi. Lalu siapa yang kau maksud keluargamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita, wahai hadirin? Mereka yang hidupnya jauh denganku, kata Nabi. Mereka tidak melihat wajahku, mereka tidak mendengar suaraku, mereka tidak melihat gerak-gerik aktivitasku, tapi mereka cinta kepadaku, iman kepadaku. Itulah mereka yang aku anggap sebagai keluargaku. Barakallah ya Rasul. Kita semua hadirin kumpul di masjid ini dengan tujuan kita membicarakan sifat Rasulullah, ingin diaku kita menjadi keluarga Nabi, nanti kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Rasulullah itu peka, harisun, peka akan penderitaan, perasaan yang dirasakan oleh umatnya, termasuk kita. Kalau kita lagi sedih, Rasulullah tahu kita lagi sedih. Kalau kita gembira, Rasulullah tahu kita lagi gembira. Beliau itu perasa, peka, sensitif terhadap yang dirasakan lahir maupun batin yang dirasakan oleh umatnya. Satu. Yang kedua, ayat itu menjelaskan harisun alaikum. Apa itu harisun alaikum? Beliau mengutamakan kedamaian, beliau mengutamakan keselamatan, beliau menginginkan kebahagiaan, kebaikan kepada umatnya. Artinya beliau begitu cinta kepada kita hadirin. Begitu beliau menginginkan kita ini sebagai umatnya yang selalu baik-baik saja. Harus menjadi umat yang terbaik. Harus menjadi umat yang bahagia. Bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat. Itu yang diinginkan oleh baginda Nabi. Kan jarang kita ini sekarang ini. Pemimpin mana yang menginginkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat? Pemimpin mana yang cinta kepada umatnya atau rakyatnya dunia dan akhirat? Kecuali baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Beliau cintanya kepada umatnya, kepada kita, bukan hanya di dunia saja dipikirkan, tetapi di akhirat pun nanti kita digupai, bahkan ditawarin, bahkan disuguhin dengan sumur talaga Kausar. Bagi siapa yang cinta kepada Nabi, siapa yang mahabbah kepada Nabi, siapa yang begitu sunnahnya Nabi dan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, maka itulah termasuk bagian daripada keluarga Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat fundamental adalah bil mukminina raufur rahim. Beberapa tafsir pun menjelaskan raufur rahim itu kasih sayangnya beliau itu bukan hanya sekedar kepada orang mukmin, tetapi kepada orang non mukmin pun beliau juga memiliki sifat kasih sayang. Ini luar biasa. Kita berbuat baik kepada teman itu biasa, kita menghormati teman itu biasa, tapi kita berbuat baik kepada lawan kita, kepada orang yang menghadi kita, pada orang yang mencaci kita, pada orang yang membenci kita, kita berbuat baik. Itu sifat Rasulullah, itu yang luar biasa. Beliau berbuat baik, kasih sayang, bukan hanya sekedar kepada orang muslim saja, tetapi kepada orang non muslim pun juga beliau menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin, sebetulnya ingin panjang lebar bercerita tentang sifat-sifat Rasulullah, dan kebetulan kita masih di bulan Rabiul Awal, tapi sayang waktu jualah memisahkan kita. Mungkin hanya inilah sekedar yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan akhirnya kita sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita, jamaah yang berkumpul di masjid ini, seraya permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum. Aqimis shalah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi